Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menyampaikan ide bisnis kami tentang Blow Match. Berkelompokan saya sendiri Muhammad Iksan Nasruna, Muhammad Rafif, dan Ramzi Arya Arkan. Di slide 2 menjelaskan ide bisnis tentang Blow Match. Bisnis bunga yang tidak hanya menjual rangkaian tapi juga wadahnya bisa digunakan ulang sebagai dekor rumah, keranjang, penyimpanan, atau pot tanaman setelah bunga layu. Pelanggan tetap mendapatkan nilai guna dari produknya. Target pasar anak muda dan keluarga urban yang peduli estetika, sustainability, keunggulan ramah lingkungan, bernilai jangka panjang, dan berbeda dari floris biasa. Keunggulan desain bunga modern dan kekinian untuk generasi muda, 2 layanan cepat dengan pengantaran same day, 3 personalisasi kartu ucapan dan kemasan premium gratis, yang keempat ada pemesanan mudah via chat, media sosial, dan website interaktif. Slide selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Di poin pertama ada nilai utama, rangkaian bunga segar dan personal, dua kemasan elegan dan estetika untuk media sosial. Yang tiga ada pemesanan mudah dengan pembayaran digital, manfaat yang dirasakan konsumen. Pertama ada proses pembelian bunga lebih mudah, cepat, dan praktis. Kedua ada tampilan bunga estetik dan segar. Dan terakhir ada memberikan nilai emosional dan kesan spesial pada momen tertentu. Slide berikutnya ada customer segment. Yang poin pertama ada karakter dan perilaku. Membeli bunga untuk momen khusus. Poin kedua ada aktif di media sosial dan suka desain estetik. Poin ketiga ada mengutamakan kemudahan pesan dan pengiriman cepat. Poin terakhir ada membutuhkan rekomendasi saat memilih bunga. Di poin kedua ada kebutuhan dan preferensi. Yang poin pertama ada bunga agar dengan desain modern sesuai cara. Kedua ada pemesanan online dengan pengiriman tepat waktu. Tiga ada kemasan aman, rapi, dan estetik. Terakhir ada harga fleksibel sesuai ukuran dan jenis bunga. Nah, jadi kami ini memiliki tiga cara pembelian atau penilaian. Yang pertama itu bisa melalui yang offline store, yang kedua online store, atau enggak bisa melalui event based purchase. Untuk yang offline store ini, jadi pengunjung ini bisa menilai secara langsung si fisik bunganya, karena kalau offline itu kan jadi dikunjungi secara langsung gitu kan, jadi bisa menilai fisiknya seperti apa, kondisi seperti apa gitu kan. Kalau misalnya untuk online, itu tuh pembeliannya bisa melalui DM IG atau enggak TikTok, ataupun bisa lewat bio link seperti itu. Lalu untuk event base ini, jadi orang-orang biasanya ngebeli bunga kami ini atau produk kami ini melalui kayak event tertentu seperti wisuda, ulang tahun gitu, atau enggak bisa kalau bisa dia pingin self reward gitu kan. Itu biasanya kondisi yang biasanya pelanggan itu mau membeli apa namanya produk kita seperti itu. Nah, melalui apa sih orang-orang bisa tahu atau mengenali toko kami itu? Nah, biasanya bisa melalui via sosial media seperti Instagram ataupun TikTok, yang biasanya bisa melalui konten yang kami upload seperti itu, ataupun bisa juga melalui word of mouth, atau kayak rekomendasi dari teman atau rekomendasi secara langsung gitu dari orang terdekat seperti keluarga, orang tua, ataupun saudara seperti itu. Ataupun juga bisa melalui testimoni online yang sudah membeli produk kami seperti itu. Nah, di slide ini kita akan ngebahas customer relationship, yaitu gimana caranya ngebangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, fokus utama kami itu ada pada personal assistant dan customization. Artinya pelanggan tidak hanya sekedar membeli produk kita, tapi juga mendapatkan pengalaman layanan yang personal. Pertama dari sisi pelayanan personal, pegawai kami itu harus bersikap ramah dan responsif. Jadi pelanggan merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Selain itu, pegawai juga aktif memberikan saran bunga yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya untuk acara tertentu atau suasana yang diinginkan.
ide-ide yang diberikan ini tuh sangat ngebantu pelanggan, terutama dalam bentuk gambarannya yang lebih jelas. Yang kedua, kami menawarkan custom bucket. Dari hasil responden, hampir semuanya itu menyukai bucket yang bisa di-custom sendiri. Pelanggan bebas menentukan seperti kayak warnanya, jenis bunganya, sampai konsep bucket sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, dengan adanya fleksibilitas ini tuh kayak pelanggan ngerasa lebih puas karena produk yang diterima itu benar-benar mencerminkan selera dan tujuan mereka. Nah, jadi melalui pelayanan yang personal dan produk yang bisa di-custom ini tuh, kami ingin menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan hanya transaksi sekali saja. Selanjutnya kita akan ngebahas customer retention dan loyalty, yaitu gimana caranya kami membuat pelanggan mau kembali dan tetap setia. Nah, pertama dari alasan kembalinya itu pelanggan itu harus ngerasa puas karena kualitas bunga yang selalu segar, pelayanan yang cepat dan ramah, serta harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan. Selain itu, desain bunga yang kami tawarkan juga harus unik dan elegan, sehingga memberi kesan berbeda dibanding toko bunga lainnya. Nah, kedua itu kami juga memiliki program loyalitas. Programnya itu memang sederhana, seperti pemberian kartu ucapan dan diskon untuk pembelian kedua. Nah, walaupun ini terlihat kecil ya, cuman hal ini tuh bisa memberi kesan personal dan membuat si pelanggan itu ngerasa dihargai. Nah, mungkin program-program kecil ini tapi bermakna ini bertujuan untuk membangun ikatan emosional dengan pelanggan. Jadi pelanggan tidak hanya datang karena butuh, tapi juga karena nyaman, puas, dan punya hubungan yang baik dengan brand kami. Nah, selanjutnya itu revenue stream. Nah, sebenarnya sumber pendapatan utama kami itu yang paling banyak, yaitu di hand bucket sama dekorasi event. Nah, yang kedua untuk penetapan harganya itu, harganya itu sebenarnya ditentuin berdasarkan kelangkaan bunga yang diinginin sama customer sama jumlah dalam bucketnya. Dan juga ukurannya juga. Kami itu nyediain tiga ukuran seperti S, L, dan XL. Nah, untuk perubahan harganya itu pasti ada ya, karena di musim-musim tertentu itu atau ada event khusus seperti wisuda atau pentas seni itu pasti kami naikkan harganya karena di situ itu peluang bagi kami dalam menaikkan harga. Selanjutnya, key activities, aktivitas operasional dan produksinya itu ya tentunya aktivitas utamanya itu ya ngerakit bunga sama ini tuh ngemakan waktu rata-rata sekitar setengah hari tergantung jenis bucket sama jenis bunga juga sama kesusahan requestnya juga. Yang kedua, pengelolaan stok dan rantai pasok. Stok bunga ini harus disimpan di gudang atau kulkas ini tuh supaya si bunga-bunganya tuh nggak layu dan juga bisa awet. Nah, yang kedua ini pembelian stok secukupnya untuk menghindari pemborosan bunga yang layu. Nah, yang selanjutnya juga ada restock itu kami dilakukannya harusnya seminggu sekali. Karena untuk menghindari tadi kelayuan bunga juga barang yang tidak terpakai. Key resource yang pertama itu dari sumber daya manusianya. Totalnya itu ada 6 staf. Dua florist atau desainer, dua perakitan bucket, sama satu keuangan dan satu media sosial dan customer service. Nah, yang kedua ini ada sumber daya bahan baku. Bahan utamanya itu berasal dari supplier bunga. Nah, itu meliputi bunga segar dan bakat, serta bahan pendukung seperti kertas, paket, lem, vakum, bunga, dan dekorasinya juga. Nah, selanjutnya sumber daya finansial. Modal yang digunakan ini untuk kayak kulkas, penyimpanan bunga, guna buat ngejaga kesegaran sama kebutuhan modal meningkat saat musim wisuda. Yang selanjutnya ada sumber daya digital. Kami tuh melakukannya itu melalui sosial media seperti TikTok dan Instagram. Slide selanjutnya ada kayak partnership, bagian A-nya ada kerjasama dengan pemasok atau petani bunga untuk menjamin kualitas, kesegaran, dan ketersediaan bunga bagi bisnis.
Bagian B-nya, lalu kami juga ingin bekerja sama dengan jasa pengiriman karena memudahkan konsumen untuk membeli produk dan pengaruhnya besar terhadap penjualan, kepuasan pelanggan, serta daya saing bisnis terutama untuk produk seperti bunga yang sensitif waktu dan kondisi. Biaya dalam bisnis bunga ini meliputi pembelian bunga segar sebagai bahan baku utama, perawatan dan penyimpanan agar bunga tetap segar, gaji florist dan karyawan, kemasan produk, pemasaran melalui media sosial, serta penyesuaian harga yang dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan juga momen tertentu. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.